Salah satu keuntungan dari memiliki saham adalah dividen, di mana biasanya perusahaan akan membagikan dividen atau keuntungan perusahaan kepada pemegang saham setiap tahun. Dan di video kali ini kami akan membahas 8 hal berikut ini. Dividen adalah pembagian laba atau keuntungan perusahaan kepada pemegang saham yang dibagikan sesuai dengan jumlah lembaran saham yang dimiliki. Besaran keuntungan perusahaan yang menjadi dividen ini ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Di RUPS inilah para direksi dan komisaris perusahaan bersama dengan pemegang saham memutuskan apakah akan membagikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atau justru tidak membagikan keuntungan perusahaan tersebut. Jika mereka setuju untuk membagikan keuntungan perusahaan atau dividen kepada pemegang saham, maka setelah itu mereka harus memutuskan jumlah besar kecilnya pembayaran dividen melalui rapat umum pemegang saham tersebut. Sebagai contoh, Jokowi memiliki saham sebesar 60% di sebuah restoran dan Donald Trump memiliki saham sebesar 40% di restoran tersebut. Di tahun pertama, restoran tersebut memiliki keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Maka, mereka dapat melakukan diskusi apakah mereka akan membagi hasil keuntungan tersebut atau justru tidak membagi hasil keuntungan tersebut. Skenario yang pertama, mereka memutuskan untuk tidak membagi dividen atau hasil keuntungan tersebut, maka hasil keuntungan tersebut akan masuk ke dalam kas perusahaan. Skenario yang kedua, mereka memutuskan untuk membagikan hasil keuntungan perusahaan atau yang disebut dengan dividen, maka hal berikutnya yang harus mereka putuskan adalah jumlah besar kecilnya dividen yang akan mereka bagikan. Jika mereka memutuskan untuk membagi 100% hasil keuntungan perusahaan, maka Jokowi akan menerima dividen sebesar 60% dari 100 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah, dan Donald Trump akan menerima dividen sebesar 40% dari 100 juta rupiah, yaitu 40 juta rupiah. Skenario yang ketiga, mereka memutuskan untuk membagi hanya 50% dari hasil keuntungan perusahaan, maka Jokowi akan menerima dividen sebesar 30 juta rupiah, yaitu 60% dari 50 juta rupiah, dan Donald Trump akan menerima dividen sebesar 20 juta rupiah, yaitu 40% dari 50 juta rupiah. Pembagian dividen memiliki beberapa bentuk yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan posisi dari perusahaan. Ada beberapa jenis dividen yang bisa diterima oleh para pemegang saham, yaitu yang pertama, dividen tunai atau cash dividend. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Dividen jenis ini adalah dividen yang paling sering digunakan oleh banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga merupakan dividen yang paling banyak disukai oleh para pemegang saham. Yang kedua adalah dividen saham atau stock dividend. Selain dalam bentuk uang tunai, pembagian dividen juga dapat diberikan dalam bentuk saham sehingga jumlah kepemilikan saham investor mengalami peningkatan. Pemegang saham akan mendapatkan saham tambahan sebagai bagian dari keuntungan periode tersebut. Dividen saham ini cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Sebagai contoh, setiap 100 saham yang kamu miliki dibagikan 5 saham tambahan, sehingga jika kamu memiliki 1000 lembar saham, maka kamu akan mendapatkan 50 lembar saham tambahan. Yang ketiga adalah dividen properti atau properti dividen. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang atau aset, akan tetapi pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik. Yang keempat adalah dividen janji utang atau skrip. Selain bentuk-bentuk di atas, dividen juga dapat diberikan dalam bentuk skrip atau janji utang. Dalam skrip tersebut dicantumkan jumlah tertentu yang harus dibayarkan kepada pemegang skrip dan juga waktu jatuh temponya. Dividen yang dibagikan dalam bentuk skrip ini akan membuat perusahaan memiliki utang jangka pendek. Yang kelima adalah dividen liquidating, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk pengurangan modal perusahaan. Dividen final adalah dividen yang dibagikan setelah perusahaan melakukan tutup buku di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Dividen ini dinamakan dividen final karena dividen ini akan diberikan kepada pemegang saham setelah laporan audit perusahaan selesai. Jadi, tidak heran
Jika pembagian dividen perusahaan ini biasanya ramai dilaksanakan di musim dividen, yaitu di antara bulan Maret sampai Juli. Nah, tetapi bisa jadi perusahaan membagikan dividen beberapa kali dalam setahun. Misalnya, setelah perusahaan membagikan dividen final, kemudian di bulan Oktober perusahaan membagikan dividen lagi kepada pemegang saham. Sehingga dalam setahun perusahaan membagikan dividen lebih dari satu kali. Dividen tambahan yang dibagikan selain dari pembukukan keuntungan tahunan inilah yang dinamakan dengan dividen interim. Jadi, dividen interim adalah dividen yang dibagikan sebelum tahun buku berakhir. Sebagai contoh, dalam satu tahun, ICBP membagikan dividen 2 kali. Pertama, ICBP membagikan dividen di bulan Juli 2018 dengan nilai dividen sebesar Rp162 per lembar saham. Sedangkan pada bulan November 2018 dengan nilai sebesar Rp58 per lembar saham. Nah, dividen yang dibagikan di bulan November inilah yang disebut dengan dividen interim, karena dividen ini dibagikan bukan berdasarkan laba tahun buku auditnya atau akhir tahun, tetapi berdasarkan laba yang diperoleh di kuartal 3. Jawabannya mudah saja, karena perusahaan tersebut sudah mampu membukukan profit yang besar di kuartal 1, kuartal 2, atau kuartal 3, sehingga laba tersebut sudah bisa dibagikan kepada investor sebelum tutup tahun buku, sesuai dengan kebijakan manajemen. Ada beberapa perusahaan yang rajin bagi dividen lebih dari satu kali dalam setahun. Beberapa contoh perusahaan yang sering bagi dividen interim antara lain adalah ASII, BPCA, INDF, ICBP, TLKM, dan lain-lain. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang membagi dividen interim ini adalah perusahaan blue chip, walaupun tidak selalu. Hal ini terjadi karena emiten blue chip merupakan emiten-emiten yang punya kinerja yang sudah mapan, sehingga mereka lebih memilih membagikan laba bersih dalam bentuk dividen. Karena logikanya, jika perusahaan tidak menghasilkan profit, maka perusahaan tidak akan mampu memberi dividen besar ke pemegang saham. Jika Anda ingin investasi saham atau nabung saham dengan tujuan dapat dividen yang besar, maka Anda bisa mempertimbangkan saham-saham blue chip yang rajin membagi dividen interim ini. Yang pertama adalah tanggal pengumuman atau declaration date. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana perusahaan mengumumkan bentuk dan besaran dividen per lembar yang akan diterima oleh para pemegang saham. Selain itu, pada tanggal ini, perusahaan juga akan menyampaikan kapan jadwal pembayaran dividen akan dilakukan. Yang kedua adalah tanggal pencatatan atau recording date. Pada tanggal pencatatan, perusahaan akan mendata siapa-siapa saja nama pemegang saham perusahaan. Para pemegang saham yang namanya terdaftar akan mendapatkan hak dan menerima dividen. Sedangkan para pemegang saham yang namanya tidak terdaftar pada tanggal pencatatan ini tidak akan mendapatkan hak memperoleh dividen. Yang ketiga adalah tanggal cum dividen. Cum dividen adalah singkatan dari kumulatif dividen. Tanggal cum dividen adalah hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen dalam bentuk tunai maupun dividen saham. Yang keempat adalah tanggal ex dividen. Pada tanggal ini, perdagangan saham yang terjadi sudah tidak lagi melekat hak memperoleh dividen, sehingga para investor yang membeli saham pada tanggal ini tidak bisa mendaftarkan namanya untuk mendapatkan dividen. Yang kelima adalah tanggal pembayaran atau payment date. Tanggal pembayaran merupakan tanggal di mana perusahaan membagikan dividen yang telah ditentukan bentuk dan besarannya kepada para pemegang saham. Pada tanggal ini, pemegang saham yang namanya sudah terdaftar dapat mengambil hak dividen mereka. Sebagai contoh, perusahaan ABC membagikan dividen per saham senilai Rp300. Tanggal cum dividen ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2017, sedangkan tanggal ex dividen pada 1 Juli 2017. Adapun tanggal pembayaran pada 14 Juli 2017. Artinya, investor yang memegang saham sampai perdagangan bursa tutup pada tanggal 30 Juni 2017 atau baru membeli saham ABC pada tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen. Namun, investor yang membeli saham ABC pada tanggal 1 Juli 2017 tidak lagi berhak menerima dividen. Untuk pengumuman tentang jadwal pelaksanaan pembagian dividen, kamu dapat melihatnya di website resmi Kasei berikut ini. Setelah sampai di halaman utama website resmi Kasei, kamu dapat memilih publikasi dan pengumuman corporate action. Setelah itu, di bagian kiri halaman publikasi, kamu dapat memilih pengumuman untuk jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atau saham. Berikut adalah contoh jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas PT Telekomunikasi Indonesia. Dan berikut ini adalah contoh jadwal pelaksanaan pembagian dividen saham atas PT Asuransi Ramayana.
Perusahaan publik akan mentransfer langsung dividen ke rekening investor sesudah dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 10%. Rekening investor yang dimaksud bukan rekening tabungan biasa, melainkan rekening dana nasabah atau RDN atau rekening dana investor atau RDI yang bisa dibuat di perusahaan sekuritas. Berkenaan dengan besaran nominal dividen yang diberikan, perusahaan akan membahas dan menyepakatinya melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perusahaan tidak membagikan semua laba sebagai dividen, sebab wajib menyisihkan laba sebagai cadangan dan modal kerja tambahan. Ada 3 rasio dividen penting yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah Dividend Payout Ratio atau DPR. Adalah rasio seberapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Sebagai contoh, laba bersih PT ABC adalah 1 miliar rupiah. PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta rupiah kepada pemegang saham. Maka DPR adalah 500 juta rupiah dibagi dengan 1 miliar rupiah dikali 100%. Jadi, dividen payout ratio atau DPR dari PT ABC adalah 50%. Yang kedua adalah dividen per share atau DPS. DPS adalah dividen per lembar saham. Angka ini didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Sebagai contoh, PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta rupiah kepada pemegang saham. Jumlah total lembar saham dari PT ABC adalah 1 juta lembar. Maka DPS adalah 500 juta rupiah dibagi 1 juta lembar saham, sehingga dividen per share atau DPS atau dividen per lembar yang diterima oleh pemegang saham adalah 500 rupiah. Yang ketiga adalah dividen yield, yang merupakan perbandingan seberapa besar dividen yang dibagi perusahaan terhadap harga saham yang sedang beredar. Sebagai contoh, dividen per share atau DPS dari PT ABC adalah Rp500, harga saham PT ABC adalah Rp10.000. Maka dividen yield adalah 500 dibagi 10.000 dikali 100%. Jadi dividen yield dari PT ABC adalah 5%. Sekian video kami mengenai informasi tentang dividen. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang dividen, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys, dan sampai jumpa di video berikutnya.